silakan Bapak Ibu yang bisa mengelompok sendiri-sendiri untuk bisa menjawab tadi di beberapa poin yang sudah ditampilkan di atas, sehingga bisa ditulis siapa pengambil kebijakannya, siapa untuk siapa di sini, terus bagaimana situasi pengambilannya sampai dengan media apa policy brief ini akan diberikan ke pemerintahan, apakah lewat media website atau nanti dicetak terus diusulkan atau informal. Yang menjadi persoalan khusus ya di Papua ya, di wilayah saya, itu adalah rujukan balik. Itu biasanya jadi masalah, apalagi yang meninggal. Yang meninggal itu menjadi momok, kita harus menggantikan biaya, baik dia pulangnya sampai dengan biaya pemakamannya, itu semua. Kalau tidak jadi dilema bagi staf kami yang kembali ke kampung-kampung itu, jadi ancaman kalau tidak diganti biaya-biaya itu. Mahal sekali. Mulai dari kita harus biaya PT-nya 3 malamnya sampai 40 malam itu harus kita siapin. Nah ini menjadi masalah. Jadi siapa yang harus mengambil kebijakan ini? Terima kasih. Dari rumah sakit ke, karena di Undang-Undang BPJS ada kompensasi dan lain sebagainya yang perlu kita lihat kembali. Ini yang terkait dengan kompensasi bagi yang tidak rumah sakit yang tidak bisa menyediakan fasilitas pelayanan. Mungkin bisa dituliskan untuk terkait dengan vaskes atau sarana atau kompensasi topiknya. Mungkin ada lagi untuk kalau di puskesmas yang padat penduduknya, kita di sana itu kan wilayahnya dari satu kampung ke kampung itu kan jauh ya. Bagaimana itu mereka itu mendapatkan pelayanan yang baik. Tugas kami adalah bagaimana menjangkau mereka agar mereka mendapatkan layanan. Nah, sementara ada puskesmas yang memang jumlah penduduknya hanya sedikit, kalau kita bayar mereka berdasarkan kapitasi, maka mereka mengeluh. Kenapa jangkauan layanan yang sangat-sangat sulit. Nah, tolong itu juga diperhitungkan jarak antara dari kota ke kampung dengan waktu. Kemudian iklim, ini masalah yang kami sering terjadi di sana. Iklim kita juga selalu berubah ya. Tidak selalu, misalnya kita harus berangkat jam 6, maka kita harus tidur di sana, nggak mungkin kita balik. Nah, contoh saja ya, saya hanya mau pergi tetes vitamin A. Bupati diundang, ternyata bupati tidak bisa hadir, saya harus berangkat dengan helikopter. Di sana hanya berapa? Hanya paling kita dapat balita itu hanya 15 orang. Biayanya 35 juta, pulang pergi 70 juta. Ini perlu diperhitungkan itu. Terima kasih. Saya kebetulan bulan lalu kalau nggak salah saya nulis tentang jaminan kartu nasional judulnya ya, dimuat di koran Pikiran Rakyat. Jadi saya kepikiran kemarin karena habis dapat materinya dari Prof. Askobat gitu ya. Kan kita kemarin sudah coba direformasi itu pandangan kita tentang universal health coverage dari Prof. Askobat gitu, bahwa sebetulnya bukan 3 dimensi dari boxnya WHO itu udah obsolete gitu. Itu cuma menyentuh upaya kesehatan perorangan gitu. Sedangkan yang disebut dengan universal health coverage itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif gitu. Nah, jadi saya kepikiran bagaimana kalau misalkan policy brief yang dibuat adalah kita menjadi solusi dari implementasi Kartu Indonesia Sehatnya Jokowi gitu. Kan sampai sekarang masih bingung gitu ya beliau sebetulnya ini diferensiasinya dari JKN dan BPJS apa gitu. Nah, diusulkan saja gitu bahwa diferensiasinya gitu ya, perbedaannya adalah ini menggunakan konsep universal health coverage yang paling up to date lah katakanlah seperti itu ya. Jadi yang di cover gitu ya dalam entah nanti revisi undang-undang SDSN atau seperti apa gitu ya. Itu adalah bahwa ya yang dijamin dalam pelayanannya gitu ya, bukan cuman kita berbicara soal kepesertaan demand side termasuk supply side dari sisi fasilitas kesehatan saja gitu ya. Tapi juga kegiatan-kegiatan public health gitu. Yang PR utamanya menurut Prof. Askobat kemarin adalah costing dari aktivitas public health. Ini harganya berapa kita belum tahu gitu. Jadi kalau menurut saya salah satu yang cukup strategis gitu ya, dikasih langsung ke Jokowi atau transisinya gitu ya,
ya si solusi implementasi Kartu Indonesia Sehat gitu, menggunakan konsep universal health coverage yang lebih tepat lah gitu dibandingkan yang sekarang. Ya kan sudah ada policy brief yang seperti kemarin kita bahas ya untuk monitoring dari 12 provinsi ya. Tapi tadi ada tambahan atau yang menarik mengenai Pak Ika ya, mengenai bagaimana BPJS di daerah sulit ya, di provinsi yang kayak Papua. Ini mungkin perlu ada special treatment ya. Kemudian tadi BPJS ketika berhadapan dengan preventif promotif ya. Ini kan juga isu toh. Jadi kira-kira akan jadi berapa isu nih Pak? Karena dari kelompok ini harapannya bisa ada 2 atau 3 atau mungkin 4 policy brief, bagus sekali. Ya, jadi kita ada topik 3 besar ya, nanti akan kita buat. Ini sudah fix ya, kita ada 3 topik. Pertama tentang untuk pembiayaan kesehatan Paskes di daerah terpencil ya. Terus yang kedua ada implementasi universal health coverage dan untuk pemerintahan baru ya, termasuk benefit package dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tentang kemitraan dalam JKN. Jadi sepakat ya 3 topik ini ya untuk kita bahas dan kita finalkan pada hari ini dengan pembagian kelompok kecil-kecil. Silakan Bapak Ibu. Ya, kami ternyata walaupun tadinya satu cerita, akhirnya keluar 2 topik. Yang pertama adalah sistem rujukan di daerah sulit, begitu. Slide berikutnya ya. Latar belakangnya bahwa ada permasalahan di sebagian tempat akses dari rumah ke fasilitas kesehatan pertama, akses dari pertama ke rujukan kabupaten ke provinsi dan yang selanjutnya ya. Itu jadi satu permasalahan. Regulasi rujukan di era JKN masih belum jelas. Ada pasal-pasal yang abu-abu yang bilang bahwa ya nanti ditanggung BPJS tapi besarannya berapa, cara nanggungnya bagaimana belum bisa, dan waktu orang-orang teknis di lapangan mengajukan ke BPJS untuk ditanggung ditolak dengan alasan regulasinya belum ada. Kemudian yang ketiga, tingginya biaya rujukan di beberapa wilayah tertentu, tidak semua. Di Jawa mungkin tidak setinggi misalnya kita bandingkan di Sulawesi ataupun di Papua. Slide berikutnya ya. Nah, untuk ini target kami itu ke arah Bapak Presiden yang baru tentunya. Kemudian Ibu Menteri Kesehatan harapannya yang baru. Kemudian di Rut BPJS, Gubernur terutama wilayah dengan biaya rujukan yang tinggi. Dan Bupati Wali Kota terutama wilayah yang biaya rujukannya tinggi. Slide berikutnya. Ya. Perlu adanya kebijakan yang mengatur SOP terkait sistem rujukan saat pasien ke Vaskes maupun dari Vaskes kembali. Begitu, itu satu. Kita perlu ada rekomendasi biaya rujukan semacam standarisasi atau list. Nah itu yang mungkin agak sulit ya. Tim kami mungkin nggak mampu kalau harus bikin itu. Tapi perlu dipikirkan itu ada. Dan ketiga, dengan tingginya biaya rujukan, apakah memungkinkan ditanggung oleh JKN lewat BPJS? Harapannya yang paling ideal seperti itu, bahwa kalau ada biaya rujukan, biaya transportasinya dihitung sebagai biaya ambulans yang ditagih secara real ke BPJS. Itu yang paling ideal. Tapi andai kata tidak memungkinkan, karena nanti biayanya terlalu besar, perlu ada dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, siapa yang harus menanggung. Begitu. Apakah provinsi, apakah daerah? Ya, salah satu contohnya di Papua Barat, 1 bulan yang lalu keluar pergub tentang rujukan. Sekarang biaya rujukan di rumah sakit provinsi keluar itu ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi Papua Barat, termasuk keluarga. Biaya hidup keluarga, tempat tinggal keluarga, biaya transportasi dari satu titik ke titik lain itu semua ditanggung oleh provinsi. Cuman apakah ini ideal atau tidak ini kami masih belum tahu. Tadi ada yang sempat bilang kalau pergub ini gubernurnya ganti bisa gugur sendiri. Ya bisa jadi itu. Nah, itu kenapa memang mungkin baiknya kita pikirkan secara nasional. Karena sebenarnya biaya rujukan itu inherent pada setiap pasien rujukan. Masalah besar kecilnya relatif. Begitu ya. Dan juga mungkin sistem rumah singgah di Papua ini cukup berkembang untuk menjadi bantuan tanggungan pada saat pasien dan keluarga berobat ke luar wilayah tempat tinggal si pasien tersebut. Slide berikutnya. Nah, cara penyampaian policy briefnya untuk presiden mungkin seperti usulan Prof. Laksono tadi, kita minta tolong Prof. Askobat Gani untuk disampaikan ke tim transisi. Kemudian
sebagian dari kami kenal dengan beberapa orang di kementerian, kita akan menyampaikan policy brief ini lewat Dirjen BUK yang biasa berhubungan tentang JKN. Ya. Kemudian menyampaikan lewat media massa, Kompas atau media Indonesia dengan harapan bahwa ada perhatian dari pihak-pihak terkait dan masing-masing dari kami yang di pemerintahan menyampaikan ke pemerintah daerah kami masing-masing, baik bupati, wali kota ataupun gubernur, tentang perlunya pemikiran tentang biaya rujukan. Ini topik pertama. Yang kedua adalah pembiayaan fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil. Kenapa? Slide berikutnya. Seperti tadi yang saya sempat sampaikan, ada gap antara dana kapitasi di wilayah perkotaan atau wilayah padat penduduk dengan wilayah yang penduduk jarang. Target polisi Menkes, Dirut BPJS dan Menkeu. Slide berikutnya, perlunya kebijakan yang mengatur kapitasi antar daerah dengan mempertimbangkan variabel jarak dan biaya real. Ini yang paling ideal. Tapi kemungkinan besar BPJS nggak akan mampu. Jadi usulan berikutnya, andai kata tidak begitu, kita belikan plafon minimal. Harapannya besarannya ditentukan, usulan kami 10 juta tiap puskesmas tiap bulan. Ini paling sedikit. Kalau di atas itu boleh, di bawah itu tidak boleh. Slide berikutnya. Caranya gimana sebenarnya? Kalau SE Menkes nomor 31 tahun 2014.7 itu diaplikasikan untuk seluruh puskesmas dengan penduduk terbatas, maka ini akan tercover semua. Tapi kalau itu nggak diakomodir, ya mungkin paling mau nggak mau Permenkes nomor 69 tahun 2013 tentang tarif, kapitasi dan lain-lain harus dipertimbangkan kembali dan dirancang ulang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi mewakili kelompok 1 bagian kedua ya. Kami membahas mengenai, judulnya adalah integrasi upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Next. Ini anggota kelompok kami, ada Bu Tiasnya, cuman sayangnya Bu Tias hilang di tengah-tengah. Padahal kami mengharapkan bimbingan dari Bu Tias ya. Next. Ini menjawab pertanyaan yang awal dulu Prof. Next. Jadi topik kami adalah integrasi upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya siapa yang ditargetkan adalah elected president ya. Jadi Pak Joko Widodo. Kemudian situasi pengambilan keputusan yang saat ini kami bayangkan ada di beliau adalah adanya pressure dari janji-janji politik, bahkan banyak media, banyak orang-orang yang merekap gitu ya janji-janji politik beliau termasuk yang di bidang kesehatan. Kemudian perlu dipertimbangkan juga ideologi dari parpol pendukung dan adanya banyak masukan dari tim transisi. Next. Ini cara penyampaiannya, minimal kami akan upload di web Kebijakan Kesehatan Indonesia dan dikirim ke tim transisi. Next. Ini latar belakangnya bahwa seperti yang kita tahu, pada saat kemarin Prof. Askobat menyampaikan, kita bisa dapatkan di dokumen yang bisa di-download di WHO dan World Bank, dokumen terbaru tahun 2014, ada konsep yang agak berbeda dengan yang selama ini kita kenal di pembiayaan kesehatan, bahwa universal health coverage itu mencakup 3 dimensi dari kubus itu ya. Nah, sedangkan yang sebenarnya konsep universal coverage yang sebenarnya adalah ensuring that all people can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative hingga paliatif health services gitu. Next. Nah, dan kita tahu situasinya bahwa Indonesia saat ini sedang berproses gitu ya menghadapi bahkan quartet burden of disease gitu. Jadi mulai infectious disease, non-communicable, emerging dan re-emerging, satu lagi adalah climate change. Terus, nah, jadi tanpa upaya kesehatan masyarakat yang adekuat, anggaran asuransi sosial yang sekarang diskemakan dalam bentuk JKN yang dikelola oleh BPJS itu otomatis akan jebol gitu, karena terlalu banyak orang yang sakit. Belum lagi kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa terjadi adverse selection, yang daftar itu yang udah keburu sakit, bukan yang muda dan sehat, sehingga kemungkinan anggaran ini akan jebol sangat besar. Next. Nah, dan di satu sisi kita mengetahui bahwa ada janji politik dari presiden terpilih yang menggulirkan Kartu Indonesia Sehat yang tidak jelas bentuknya seperti apa. Next. Nah, dan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran untuk UKM sangat kecil dan pengelolaannya belum efektif. Next. Jadi tujuannya adalah untuk mendorong adanya alokasi anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan masyarakat untuk mencapai konsep universal health coverage yang ideal. Next. Nah, dan menjadi solusi implementasi bagi janji politik Kartu Indonesia Sehat yang hingga saat ini kita masih belum jelas sebetulnya apa diferensiasinya dari JKN dan BPJS. Ini analisis kami, jadi bahwa di roadmap SDSN disebutkan bahwa tujuannya adalah universal coverage, dan jika kita melihat di Perpres 12 tahun 2013 yang sudah direvisi dengan Perpres 111, yang dijamin melulu adalah upaya kesehatan perorangan. Next.
Jadi pelayanan kesehatan masyarakat hampir tidak tersentuh di peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal jika kita merujuk sebelumnya ke Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tanggung jawab pemerintah meliputi aspek lingkungan, informasi, pemberdayaan, edukasi, pelayanan kesehatan, dan semua ini adalah public goods atau yang sifatnya public health issues gitu. Next. Nah, ini yang ada di dokumen WHO bahwa yang baru tergarap adalah dari sisi treatment and care untuk universal health coverage. Sedangkan untuk aspek promotion and prevention ini belum masuk gitu ya. Anggaran-anggarannya pun cenderung tersebar, scattered, dan upayanya tidak sinergis. Next. Nah, jadi kami merekomendasikan yang pertama diperlukan regulasi di tingkat perundang-undangan yang minimal sama dengan UKP. Jika UKP tadi jaminan kesehatan itu melulu berbicara tentang UKP levelnya adalah Perpres, maka perlu ada Perpres juga gitu minimal yang mengatur tentang upaya kesehatan masyarakat. Hal ini agar upaya kesehatan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional gitu ya, sehingga kegiatan promotif preventif bisa dikerjakan bukan hanya promotif preventif dalam upaya kesehatan perorangan, namun juga public health agar anggaran tidak jebol. Terus kemudian ini juga penting mengembangkan indikator pencapaian universal coverage dari sisi UKM, karena kalau dari sisi UKP mungkin kita gampang kepesertaan gitu ya, tapi kalau dari sisi UKM mungkin ini perlu kajian lebih lanjut. Dan yang terakhir, mengintegrasikan secara proporsional UKM dan UKP dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Jadi diferensiasi Kartu Indonesia Sehat milik Jokowi kami usulkan adalah jaminan kesehatan yang dijamin itu bukan hanya kuratif, tapi meliputi definisi sebenarnya dari universal health coverage. Next, ya terima kasih. How to write a policy brief itu ada juga di webnya, di web yang hari ketiga ini, nanti tinggal klik nanti ada ini ya. Nah, tadi udah kelihatan sekali bahwa ada semacam, ini baru planning ya, kita planning your policy kita, kemudian ada what is a policy brief, ya. Nah, siapa audiens kita, sudah mulai ditulis tadi ya, who are your readers ya. Kemudian how can I reach the readers, nah ini yang perlu betul direncanakan. Jadi mencapai presiden itu gimana caranya, ini bukan sesuatu yang gampang ya. Ya, tadi mereka ada yang pakai Kompas atau pakai apa, bisa nggak, apa namanya, nggak cuma Kompas apa, Metro TV atau siapa yang, jangan TV One, wah, nggak TV, apa itu, Raja Wali TV. Oh ya, coba. Nah, kemudian ini konten apply laser fokus. Jadi fokusnya harus betul-betul detail ya. Kalau kita gerambiang atau gerambiang apa ya, bahasa Jawa, susah Indonesia apa ya, gerambiang itu. Apa ya, gerambiang itu kayak confused, kayak apa, kayak nggak fokus lah. Ya, ini harus hati-hati betul nih. Oke, sudah siap? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mencoba untuk semacam ringkas dari hasil studi awal Monef JKN pada awal pelaksanaannya. Mohon maaf kami tidak membuat PowerPoint. Jadi dari hasil penelitian Monef yang dilakukan Januari sampai April tersebut bahwa ditemukan yang melatar belakangi dibuatnya policy brief ini adalah yang pertama bahwa dari ke-12 provinsi yang bergabung di dalam penelitian itu masih terdapat permasalahan ketidakmerataannya fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan di 12 provinsi itu, walaupun itu termasuk provinsi yang baik kalau dalam bahasa. Adanya ketentuan pada JKN ini bahwa ada ketentuan premi yang menurut Monef ini sendiri adalah itu cenderung murah bagi masyarakat Indonesia yang bisa membayar alias kaya seperti itu. Ditambah lagi dengan adanya COB. Adanya aturan Coordination of Benefit dari JKN ini dengan asuransi swasta yang kemudian memberikan peluang bahwa yang bisa memanfaatkan JKN ini adalah hanya masyarakat yang mampu seperti itu. Sebagai contoh, dia beli dengan 60.500 dengan 60.059.500 itu kelas 1 untuk operasi yang besar, tapi kemudian memiliki asuransi swasta yang kebetulan COB dengan dengan BPJS, akhirnya dia naik kelas VIP. Kamarnya dibayarkan asuransi swasta, sedangkan tindakannya dibayar oleh JKN, seperti itu. Kemudian adanya adverse selection akibat dari pentahapan dari kepesertaan JKN itu
Kemudian dari pelayanan kesehatan sendiri kita tahu Inasi Bijis itu seragam antara rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang menyebabkan makin timpang lagi karena rumah sakit swasta belum tertarik untuk ikut JKN ini dengan konsep Inasi Bijis yang seragam ini. Yang berikutnya itu adalah dari pembiayaan. Seperti Prof sering katakan bahwa pooling dari premi di JKN ini adalah satu. Jadi tidak memecah antara PBI, kemudian PNS, Asabri, Mandiri. Jadi nggak ketahuan, tidak tahu siapa yang menggunakan lebih banyak, siapa yang dananya tidak terpakai seperti itu. Jadi ini menimbulkan dari riset isunya. Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan akibat dari program JKN ini. Kemudian rencana audiensnya adalah pembuat kebijakan dalam hal ini adalah presiden. Kemudian analisis kebijakan nanti akan menggunakan segitiga kebijakan mulai dari konteksnya, yaitu kita tahu regulasi yang memayungi JKN dan BPJS ini dibuat dalam lingkungan politik yang tidak kondusif. Kemudian kontennya evaluasi terhadap masing-masing regulasi sesuai dengan masalah di 12 provinsi tersebut dan kemudian mengajukan idealnya seperti apa. Kemudian dari prosesnya, waktu yang terlalu cepat dalam terbentuknya semua regulasi JKN serta aktor yang terlibat di dalam pembentukan regulasi ini. Mungkin kami bisa contohkan, ini kebetulan belum selesai karena harus membuat 12 provinsi, masing-masing provinsi. Jadi akan dibuat skema seperti ini. Misalnya di DKI Jakarta bahwa terjadi kecenderungan rumah sakit swasta belum mau bergabung dengan JKN ini karena tarif Inasi Bijis yang sama antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang tidak memperhitungkan biaya investasi di dalam tarifnya. Kemudian regulasi yang terkait adalah Perpres 111, kemudian 2013, kemudian ada PMK 69, kemudian PMK 27 tentang juknis Inasi Bijis dan idealnya seperti apa gitu. Misalnya seperti ini kami mencoba untuk seharusnya ada pasal yang menjelaskan bahwa antara adanya nanti ada evaluasi terhadap tarif Inasi Bijis ini. Kemudian yang kedua di Jawa Barat, misalnya di bagian selatan masih ada akses yang buruk terhadap pelayanan kesehatan, undang-undang terkait termasuk undang-undang kesehatannya sendiri, kemudian seharusnya seperti apa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kami menganalisis kebijakan dari PP nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan pada bab 7 pasal 29 menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan ini menentukan fasilitas kesehatan primer untuk setiap peserta berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Kemudian PP nomor 12 tahun 2013 ini tentang jaminan kesehatan yang pasal 29 dan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN pasal 14 ini menjelaskan bahwa peserta dapat memilih fasilitas primer selain fasilitas tempat mendaftar setelah 3 bulan atau lebih. Kenapa ketentuannya tidak segera saja untuk segera dilakukan pemilihan fasilitas tempat pendaftaran itu tidak dilakukan segera? Kenapa harus menunggu selama 3 bulan atau lebih? Kenyataan di lapangan yang kami temui bahwa peserta non-PBI Mandiri ini dapat memilih fasilitas kesehatan primer yang diinginkan pada saat pendaftaran itu juga. Tapi beda dengan peserta PBI dan peserta non-PBI yang pekerja penerima upah. Nah, ini kenyataan tersebut bertentangan dengan PP nomor 12 tahun 2013 pasal 29. Di sisi lain PP RI nomor 12 tahun 2013 pasal 29 ini dan Permenkes nomor 71 tahun 2013 ini yang menjelaskan bahwa peserta dapat memilih fasilitas kesehatan primer jika berada di luar wilayah fasilitas primer tempat peserta terdaftar, sehingga nanti terjadi ketidakmerataan pelayanan fasilitas kesehatan untuk melayani peserta BPJS. Oleh karena itu perlu adanya turunan mengenai keleluasaan peserta dalam memilih fasilitas primer baik ketika mendaftar maupun ketika memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas primer. Pengambilan kebijakan yang dilibatkan seharusnya yang pertama itu adalah Presiden Republik Indonesia, yang kedua yaitu Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan. Yang ketiga yaitu Direktur Utama BPJS Kesehatan. Rekomendasi ini yaitu turunan yang diusulkan terkait dengan PPRI nomor 12 tahun 2013 pasal 29 dan Permenkes nomor 71 tahun 2013 ini adalah petunjuk teknis yang mencakup 1. Tata cara pemilihan fasilitas kesehatan primer yang sama pada saat pendaftaran BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu menjabarkan ketentuan peserta yang dapat memilih fasilitas kesehatan primer jika berada di luar wilayah fasilitas kesehatan primer yang tempat peserta mendaftar tersebut. Yang ketiga yaitu adanya penyusunan dasar pemetaan dalam kepesertaan untuk setiap fasilitas kesehatan primer. Demikian kami hanya dapat membuat 1 policy brief. Terima kasih. Mengenai format, gimana kira-kira? Ini belum ya, masih baru pokok-pokok pikiran ya. Tapi nantinya kita harus pakai format dan ada banyak contoh kok. Jadi bikin policy brief itu tidak harus seperti yang tadi itu ADAC ya. Harus satu model, ada macam-macam model. Nggak apa, yang penting mana yang enak, silahkan pakai. Kalau ada gambarnya bagus, dan kita juga lagi mencoba kalau ini jadi ya dengan animasi, kalau pakai klik-klik itu ya. Jadi tidak dikirim pakai cetak, tapi pakai dikirim pakai email ya atau WhatsApp kan bisa juga toh. Anda sering kan menerima WhatsApp yang 30 detik atau 1 menit itu hal-hal yang ada yang lucu-lucu, ada yang pornografi, ada yang jurusan surgawi juga ada toh yang ayat-ayat suci macam-macam itu. Nah ini bisa nggak bikin WhatsApp untuk kayak gini nih? Jadi dibikin 1 menit atau 45 detik policy brief mengenai BPJS fokus pada apa? Wah, ini yang kita masih belum. Ada komentar? Kalau enggak saya sedikit komentar ya, memang ini isu yang sangat berat ya, dan memang betul harus ke presiden ya. Tapi kembali lagi pada pertanyaan apakah atau bagaimana prosesnya ini yang kita setahun mendatang harus melihat, dan apakah nanti akan juga tadi ada yang dari satu kelompok yang melibatkan media massa. Ini menarik ya. Jadi Anda bisa paham ya bahwa media massa itu mungkin lebih powerful dibanding jurnal perguruan tinggi ya. Kalau dipasang di Kompas halaman pertama atau satu seri tulisan itu bisa nggak memancing perdebatan di kabinet misalnya? Bisa nggak? Bisa. Atau masuk ke Metro TV ya, di mata Najwa yang yang 30 360 atau 360 ya, atau masuk Kick Andy. Jadi ini jadi Anda harus berani ke sana ya, jangan kalah dengan Corruption Watch ya, yang muda-muda dengan data yang bagus mereka bicara betul. Jadi menyangkut banyak manusia ya. Oke. Nah sekali lagi ini langkah pertama, nanti kita akan plan of action ya, kita baru merencanakan ya, belum sampai bagaimana nanti teknik advokasinya, nanti kita akan bahas ini. Oke, sekarang yang kedua, kelompok kedua, mana dari, apa nih? Mana, saya lupa ya, mau dua? Kedua, saya lupa ya? AIDS, atau ini aja, AIDS saja, AIDS. Perkenalkan, nama saya Iwan, saya perwakilan dari tim Pokja Kebijakan HIV/AIDS. Di dalam pembahasan tadi banyak sekali yang kami perdebatkan tentang HIV/AIDS karena melibatkan beberapa populasi kunci dari mulai teman-teman waria, gay, LSL, laki-laki seks dengan laki-laki, pengguna narkoba jarum suntik, kemudian wanita pekerja seks. Nah, yang mana yang mau kita prioritaskan sehingga itu menjadi topik untuk kita angkat di policy brief kita. Slide nanti dulu. Yang pertama, ini judul yang akhirnya kita pilih dari sekian banyak dari beberapa populasi kunci itu, sehingga kita lihat di dalam jaminan kesehatan nasional untuk ODA-nya orang yang terinfeksi HIV/AIDS sudah bisa di cover baik pengobatan infeksi oportunistiknya maupun pengobatan atau tes lab yang lain. Tetapi untuk pengguna narkoba jarum suntik, untuk pemulihan adiksinya itu belum di cover sama
jaminan kesehatan nasional karena apa yang disebut di situ di PP 38 nomor coba slide dulu. Nah, PP 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di bab 3 ketentuan umum tentang poin 6 ini diatur tentang di situ penyakit yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Jadi kecanduan narkoba itu dianggap penyakit yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Tetapi menurut tim kami di situ di kelas tadi, diabetes juga mungkin itu karena terlalu banyak minum gula, mengkonsumsi gula itu juga bisa dikategorikan diakibatkan penyakit sendiri gitu kan, akibat sendiri. Tapi kami yang mungkin menggunakan zat yang ilegal, yang mungkin di situ khususnya Penasun yang akhirnya tidak dimasukkan di dalam jaminan kesehatan nasional. Dan pada prinsipnya memang asuransi tidak mengcover beberapa penyakit yang kronis. Next slide. Nah, kalau tadi Prof menanyakan bagaimana cara penyampaiannya, kalau dari tim kami, Prof, kami melalui rumah transisi yang dibentuk sama tim Jokowi. Iya, karena sudah tidak transisi kan, sudah mulai memerintah. Artinya kami melalui rumah transisi ini kebetulan ada teman-teman di KPA nasional yang bergabung di dalamnya dan kami gunakan link itu untuk coba memasukkan policy brief kita. Oke, slide. Nah, isu strategis yang kita coba brainstorming tadi, yang pertama registrasi BPJS harus mempunyai keberpihakan pada kelompok marginal. Kelompok marginal ini yang tadi saya sebutkan dari mulai Waria, Penasun, LSL sampai dengan WPS. Kelompok marginal dan bagi yang belum mempunyai IKTP. Karena kedepannya IKTP akan dikonekkan dengan data BPJS. Kemudian kami punya pembanding, teman-teman di Jakarta sudah merasa adanya jaminan kesehatan nasional sangat berbeda dengan waktu adanya kartu Jakarta Sehat. Jadi lebih baik saat adanya atau mereka lebih merasakan manfaatnya saat kartu Jakarta Sehat dibanding jaminan kesehatan nasional. Kemudian adanya sistem sebelum atau di luar BPJS, yaitu Jamkesmas yang setelah itu dilebur di dalam BPJS. Oke, slide. Ini rekomendasi kami memonitor perkembangan kebijakan Permenkes nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman itu. Kemudian mengidentifikasi apa ada kemungkinan skema pembiayaan dari Pemda di luar JKN. Ini yang tadi saya sebutkan. Mungkin di kelompok pembiayaan kesehatan itu sudah dibahas tadi bagaimana pemerintah daerah bisa mengcover itu. Slide. Ini tim pengusul kami. Terima kasih. Ini sangat menarik karena kebetulan kami yang notabene-nya mahasiswa belajar bagaimana asuransi itu. Bagaimana asuransi itu sebenarnya memang dalam teorinya bahkan di semua negara pun yang asuransi di semua negara pun memang beberapa kondisi itu memang menjadi eksklusi dalam cakupannya. Jadi ada beberapa seperti misalnya percobaan bunuh diri, kemudian pemakaian saat adiksi, bahkan di beberapa negara maju sudah mengeksklusi atau menghitung premi yang jauh lebih tinggi pada perokok karena resikonya tinggi, sama seperti kasus ini. Hanya saja bila memang ini saya juga sebenarnya mendukung bahwa adanya policy brief ini, tetapi harus dengan didukung oleh suatu evidence base. Jadi ada data yang kuat, kemudian ada jurnal-jurnal mungkin yang mendukung, sehingga
pemegang kebijakan atau membuat kebijakan itu semakin yakin menginklusikan hal-hal yang Pada dasarnya asuransi bersifat eksklusi, makanya kami berikan judul sehingga itu bisa menjadi, harapan kami bisa menjadi inklusi, sehingga apa yang terjadi diskriminasi gender maupun pada pecandu itu bisa di cover di situ. Tapi juga kami juga punya rencana lain atau plan B. Artinya kalau memang di nasional tidak bisa di cover, bagaimana kalau daerah bisa? Contohnya mungkin ada beberapa daerah NTT atau NTB gitu yang sudah mengcover semua untuk ODA dia cover semua itu pakai APBD. Nah, kami di rekomendasi kedua kami mencoba untuk mengidentifikasi, ini juga mungkin menjawab tentang apa memperkuat polisi brief kita tentang data-data. Kami baru membandingkan antara kartu Jakarta Sehat, kemudian ada jam kesmas yang dulu sistem di luar JKN yang sekarang sudah menghilang. Nah, itu yang perlu kami kuatkan dengan angka-angka yang menjadi kekuatan dari polisi brief kami. Makasih itu masukannya. Jaringan kebijakan kesehatan itu hanya mungkin di paling bawah di sini difasilitasi oleh ini ya, jaringan. Tapi ini adalah kelompok yang ada jaringan kan ya? Ada namanya apa? Ada jaringan peneliti AIDS, ada nggak namanya? Formal nggak formal? Kasih nama. Ya ini semua. Ini, ya. Nah, ini menarik ya. Ketika bicara dia ada tujuan untuk di pusat ya, yang di presiden atau di nasional. Juga ada tujuan di daerah. Nah, maksudnya dengan jaringan tadi itu kalau ini juga kita bahas dengan kelompok KSI ya. Kita itu tidak bisa tanpa ada organisasi setempat atau NGO setempat lokal. Karena bagaimana orang UGM atau orang pusat misalnya bisa mengakomodasi kultur di sana, suasana politik yang kita nggak tahu bagaimana, nggak bisa dipersensi. Nah, ini bisa nggak disebutkan nama-namanya? Jika di Pas Budani misalnya, Bandung pasti ya, Bandung, ini juga Bandung. Ini mana ya? Ya. Jadi menceritakan suatu semacam banyak DPR ya, tapi wakil-wakil dari banyak. Ya, jadi ini polisi ini bisa disusun oleh banyak orang yang tergabung dalam satu pemerintahan bersama. Dan ini tadi memperkuat dan jaringan kita ini hanya kolektif ya, hanya itu untuk mendukung seperti ini. Nanti dengan pertolongan web kita bisa ya Panasun ya, dengan menulis kita bisa saya sepakat dengan ini. Mungkin dari LSM ada di Aceh barangkali ya, dia juga akan gabung di situ. Nah ini kita, jadi apa terus? Nah, ini akan memperkuat kanan kita juga. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini untuk menjaga nanti bagi ditanyakan pada saya dari Mas udah pulang ya, Mas Prabunya. Dari kontak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Pokja Kebijakan Kesehatan Jiwa mencoba menyusun tentang judulnya yaitu pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas, butuhkah basic 7? Kita susun seperti ini, sistematikanya kurang lebih executive summary, kemudian latar belakang, opsi kebijakan yang ada saat ini, pro kontra terhadap kebijakan yang ada, kemudian opsi kebijakannya. Jadi ada 5 poin. Ya, terkait tadi yang judulnya apakah butuh basic 7 di layanan primer di kita. Sebagaimana kita ketahui sebagai latar belakang bahwa gangguan jiwa ini hampir banyak tidak dirasakan gitu oleh banyak orang, tetapi masalahnya berat gitu ya. Kalau dari segi jumlah 1:4 orang ini menderita gangguan jiwa. Jadi kalau misalkan hitungannya di sini ada 40 orang, kurang lebih 10 orangnya menderita gangguan jiwa gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya di antara kita gitu ya. Dan kadang-kadang banyak tidak dirasakan. Kemudian hasil penelitian ini dipertegas kembali di Kabupaten Sumedang kemarin 3 dari 4 pasien, jadi 3 dari 4 pasien itu mengalami gangguan mental emosional, jadi gangguan jiwa ringan. Artinya 75% ini yang datang ke puskesmas mengalami gangguan emosional. Dengan besarnya jumlah ini,
ternyata ada beberapa treatment gap-nya ini mencapai 90%. Jadi hanya 10% saja. Bahkan ada beberapa angka yang menyatakan bahwa hanya 3,5% dari jumlah populasi yang ada gangguan jiwa ini yang mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan jiwa gitu ya. Baik itu rumah sakit, puskesmas maupun pelayanan swasta. Sedangkan saat ini yang ada pelayanan primer untuk gangguan jiwa ini sangat terbatas, kurang lebih 10% dari sekian banyak puskesmas yang terdata itu hanya 10%. Dari 10.000 hanya kurang lebih 700 yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian obat psikofarmakanya juga tidak ada, model layanan tidak ada, kemudian sarana juga tidak ada. Next. Nah, polisi yang ada saat ini yaitu Permenkes tentang puskesmas, tentang menyatakan bahwa basic sick, dan di situ memang pelayanan kesehatan jiwa bukan merupakan sebuah pelayanan dalam basic sick, jadi dia adalah pelayanan tambahan ya. Kemudian Permenkes tentang psikotropika bahwa pemberian resep itu harus dilakukan oleh apoteker. Kemudian yang terbaru itu Undang-Undang Kesehatan Jiwa 18 tahun 2014. Yang menjadi masalah pro kontranya kalau misalkan kita menyediakan basic sick, kemudian sistemnya harus ada, kemudian penyediaan sarana. Pelimpahan wewenang yang tadinya dalam Permenkes itu diatur dengan oleh apoteker, mungkin karena penyediaannya saat ini adalah di puskesmas asisten apoteker, tentu harus ada pelimpahan wewenangan. Kemudian adanya pelatihan. Kalau misalkan basic seven, tentu kita harus mengubah Permenkesnya bahwa pelayanan puskesmas itu harus ada basic seven. Kemudian penyediaan SDM-nya juga harus dipersiapkan. Kemudian harus ada perubahan kompetensi dasar yang menjadi sasaran dari petugas kesehatan ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kompetensi yang saat ini mengikut dari Permenkes tentang puskesmas hanya basic seven. Kemudian anggaran juga harus tersedia. Saat ini anggaran puskesmas kurang lebih kurang dari 1%. Anggaran dari yang seharusnya kalau yang dianggarkan kurang lebih 10%. Kemudian pilihan kebijakannya hanya dua, yaitu membuat kesehatan jiwa dalam Basic 7 atau integrasi layanan kesehatan jiwa dalam Basic 6 program. Jadi dimasukkan, diintegrasikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yes, gitu. Saya setuju sekali. Kemudian juga saya tadinya akan memasukkan masalah pecandu ke dalam kelompok ini. Tapi saya juga bisa berseberangan. Saya sama mantan pecandu, tapi ada yang setuju, ada yang tidak setuju begitu. Tidak setujunya mereka dikatakan orang yang sakit jiwanya. Tapi mereka nggak mau, jadi saya juga tadi berat sekali itu memasukkan ke sini. Yang penting JKN ini atau BPJS ini tidak diskriminatif, tidak melihat latar belakang dan lain sebagainya. Sebab kalau dimasukkan ke dalam posko kejiwaan tadi, saya takut juga diserang nanti sama anak-anak. Udah ngangtono mau main nganggap nugelo, main disebut nugelo, daek mung gitu ya. Ini mereka begitu, jadi saya juga perlu dulu dengan PKNI ya berbicara tentang tadi itu ya, apanya ada pengobatan disamakan. Tapi saya berharap sekali bahwa BPJS ini non diskriminasi aja lah begitu, siapapun harus dilayani karena kita sama-sama warga negara begitu. Ya, makasih. Kita itu pasti punya jiwa, punya raga. Raga kita juga bisa sakit ya, batuk pilek dan lain-lain itu dalam 1 tahun. Demikian halnya dengan jiwa, pasti suatu saat akan mengalami kerentanan. Tidak mungkin seseorang itu stagnan. Jadi kalau misalkan kita dikatakan gangguan jiwa, lah kenapa enggak? Karena kita juga punya jiwa. Kecuali kalau kita tidak punya jiwa, kita tidak akan menderita sakit jiwa. Semua orang yang ada di sini, di dalam undang-undangnya dikatakan ODMK, orang yang menderita gangguan jiwa. Artinya seseorang yang akan beresiko untuk gangguan jiwa itu dari pertumbuhan dan perkembangan di dalam undang-undangnya dikatakan demikian. Gitu. Tidak ada pemisahan bahwa orang sakit jiwa itu adalah gila. Itu sudah tidak ada istilah itu yang digunakan lagi. Mungkin itu saja. Standar untuk melakukan screening gangguan sosial emosional itu adalah dengan SRQ ya, yang bisa berbeda standarnya pada tahun 2007 dan 2010. Jadi 2007 itu SRQ mereka pakai, ini berdasarkannya di Riskessehat itu dia pakai standar untuk 2 minggu terakhir, kondisi 2 minggu terakhir. Sementara yang tahun 2012 yang baru-baru ini itu yang satu kondisi untuk 1 bulan terakhir yang sebetulnya standar WHO. Selain itu SRQ boleh dicek bahwa SRQ yang ada itu semua dalam bahasa Indonesia. Sementara
kalau kita lakukan di lapangan, yang pengalaman kami di lapangan itu, kalau kita lakukan dengan masyarakat lokal sendiri, banyak yang nggak paham dengan istilah-istilah yang ditanyakan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya adaptasi tes untuk melakukan screening itu diperlukan, jadi nggak bisa distandarisasi untuk seluruh Indonesia. Itu saya rasa mungkin menjadi masukan untuk pecandu. Jadi pecandu itu sudah masuk dalam salah satu policy brief kita. Kita lebih berani dari Kang Tono. Jadi kalau Kang Tono nggak berani, grup kita sudah berani memasukkan pecandu ke dalam situ, ya. Bukan policy brief. Nah, policy ini kan what the government to do or not to do. Gitu ya. Jadi beda dengan kegiatan, dengan program dan sebagainya. Tujuan policy brief ini justru kita memberikan policy option kepada pemerintah. Apa sih yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Gitu ya. Kalau dia belum mengerjakan, jadi kita buat seperti itu. Jadi beda dengan usulan kegiatan. Kita sudah memasukkan dan kebetulan evidence-nya sudah ada. Evidence-nya sudah ada dan kita coba dari 19 ini dalam 2 tahun bisa dibuatkan. Mudah-mudahan di Padang nanti bisa ketemu, tapi mungkin yang untuk HIV dan pecandu ini agak-agak lama. Tapi yang akan kita segera kerjakan adalah untuk penguatan sistem kesehatan jiwa di daerah. Ini yang sudah siap briefnya gitu, Prof. Jadi sudah masuk yang tadi dibilang 2 itu, termasuk untuk yang di JKN. Ya, untuk di JKN untuk kita memasukkan tidak cuma ODGJ, tapi juga masalah-masalah HIV, masalah-masalah adiksi, dan adiksi tidak hanya adiksi obat, tapi adiksi game, adiksi seks dan sebagainya. Itu udah kita masukkan. Kita coba agak berani dikit, mudah-mudahan bisa diterima. Gitu. Tapi kita hanya memberikan policy option, jadi lebih ke arah pro kontra, pilihan kebijakannya apa gitu. Karena kita bukan pengambil kebijakan, kita hanya memberikan evidence, kemudian apa yang kira-kiranya bisa dipilih oleh pemerintah itu. Ya, kenapa? Tekanannya yang pertama ini untuk yang tahun pertama kita mendekati Kemenkes dulu, karena kita sudah menjalin dan kemarin sudah betul-betul dengan KPSI, dengan DPR dan dengan Kemenkes kita sudah berat sekali dan mereka sampai ke emosional kemarin untuk masalah kesehatan jiwa ini. Kemarin sampai dari ada salah satu NGO yang mengatakan bukan main gitu, grup ini bonek gitu, karena tidak mikirkan dana dulu tapi memikirkan dulu apa yang harus dikerjakan. Itu yang jadi masalah karena kita tidak punya dana dan kita juga bisa lihat sekarang hanya 3 orang lain ada 16 dan sebagainya gitu. Cuma 3 orang neglected betul padahal masalahnya ada. Termasuk yang di HIV yang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan, mewakili kelompok KIA. Kami tadi beranggotakan 5 orang ibu-ibu dan 1 orang laki-laki. Saya pada awalnya sama seperti kelompok. Jadi topik diskusinya cukup banyak sehingga pada akhirnya hanya keluar 1 topik. Ya. Jadi yang melatar belakangi kelompok ini kami memilih isu ini adalah tingginya angka kematian ibu yang secara nasional itu ada 359 pada tahun 2014 ini. Itu menurut survei SDKI. Kemudian pada tahun 2012 itu capaian angka kematian ibu ada 228. Sedangkan target RPJMN kita adalah rencananya 118, tapi itu meleset menjadi 359 pada tahun 2014 ini. Ini yang menjadi menurut kami cukup bermasalah. Masalahnya ada di pusat dan ada di daerah. Dan itu mungkin dari sisi koordinasi mungkin yang menjadi sumber permasalahan juga, di mana di antara perencanaan di daerah dan perencanaan di pusat itu tidak sinkron, tidak saling mendukung, sehingga itu menurut kami adalah salah satu masalah. Karena kami saking seriusnya tadi, kami tidak lupa dengan judulnya Bapak Ibu sekalian, sehingga lupa dengan judul, tapi sebenarnya judulnya tidak sinkronnya rencana pembangunan di pusat dan di daerah, sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu. Ya, ini kita lihat di sini beberapa permasalahannya dari sisi permasalahan KIA menjadi PR bagi semua sektor. Jadi tidak hanya SKPD kesehatan kalau untuk di daerah, tapi adalah semua SKPD terkait. Misalnya ada Bapeda, ada BPMD dari sisi budayanya,
kemudian ada dinas-dinas terkait lainnya. Ini menjadi perhatian kita, jadi tidak hanya dinas kesehatan, tapi semua hampir semua dinas. Kemudian isu ini adalah bagian dari target pencapaian IPM kita secara nasional. Kalau ini kita lihat dari sisi anak ya Bapak Ibu sekalian, kalau sisi anaknya bagus, maka IPM kita akan bagus. Artinya dari sisi pendidikan anak bagus, kemudian dari sisi sektor lainnya bagus, itu akan mempengaruhi angka IPM kita. Jadi akan semakin capaian IPM kita akan semakin bagus. Lanjut Pak. Kemudian sasaran dari policy brief yang kita coba rancang ini adalah Kemendagri, kemudian Bappenas, dan kami saking seriusnya juga lupa, padahal itu tugas utama juga dari Kementerian Kesehatan. Kemudian di daerah itu ada kepala daerah, ada DPRD, dan ada SKPD lain juga penting untuk dimasukkan di sini. Lanjut Pak. Nah ini yang menjadi permasalahan di daerah. Bapeda belum memiliki acuan yang mengikat untuk menjadikan KIA sebagai indikator keberhasilan Pemda yang diakomodir oleh seluruh daerah. Jadi daerah itu hanya bekerja aja daerah itu. Jadi mereka nggak pikir indikatornya, karena itu udah menganggap itu adalah indikator atau capaian pusat, sehingga mereka hanya bekerja, tidak melihat bahwa itu adalah indikator mereka. Padahal kalau kita lihat, ini penting juga bahwa indikator pencapaian suatu program itu adalah daerah juga harus punya indikator untuk mencapai ini. Kemudian terjemahan Permendagri nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RKPD lampiran poin B arah kebijakan membangun daerah, ini berbeda-beda Bapak Ibu sekalian, karena kita lihat bahwa di setiap tahun akan terbit RKPD Permendagri tentang penyusunan RKPD di daerah yang menganjurkan daerah untuk menyusun program sesuai dengan yang ada di RKPD tadi. Tetapi di situ dikatakan bahwa daerah akan menyusun kegiatan dan akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan potensi sumber daya dan kondisi daerah yang ada. Jadi tidak ada pemaksaan juga di situ. Jadi itu yang mengakibatkan terjemahan dari Permendagri ini tidak dilaksanakan dan dilaksanakan. Itu sesuai dengan kemampuan daerah sendiri. Jadi ini yang menurut kami juga akan menjadi permasalahan ke depan kalau kita tidak mulainya dari sekarang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang tidak kita puaskan, kita cari policy output lain. Atau suatu mekanisme pekerjaan atau layanan yang dulu. Lalu kita cari opsi yang lain. Artinya kita tuh sebetulnya memberi policy maker tinggal memilih. Ini loh ada opsi bagus ya. Dengan argumen dan referensi. Tetapi ini saya kira masih masalahnya itu masih kental, sehingga kadang-kadang kita ingin bahwa orang universitas itu cerdas mencari solusi, bukan cerdas menemukan masalah. Itu sudah diketawain orang zaman sekarang. Enak. Kayak itu jadi catatan saya. Nah kita sudah malu selalu dikritik, suka menemukan masalah tapi tidak bisa menemukan solusinya. Itu yang saya kira mau coba. Jadi policy tadi sebetulnya policy tentang membahas solusi-solusi mana yang lebih efektif, lebih efisien. Nah, terutama yang di luar negeri sebenarnya. Saya tadi juga ingin sebenarnya rujukan kita. Kalau di luar negeri ada, kita bisa tanya langsung why we don't have it. Itu sudah jadi analisis yang dalam. Makanya benchmarking internasional atau ratifikasi konvensi-konvensi internasional dalam bidang militer. Jadi sebenarnya sudah evidence ya Pak untuk membuat kita sendiri melakukan masih. Jadi solution best dari problem. Kalau problem itu kita hanya sampai ke situ terus saja. Nggak khawatir saya gitu. Tetapi kalau mulai dari solution, kita bisa balik lagi ke problemnya. Apa yang kita sudah lakukan di beberapa Pokja ini menjadi policy brief ini untuk menjadi opsi. Apa kita tidak memikirkan bahwa Indonesia ini negara demokrasi dan itu semuanya ditentukan oleh partai politik. Bukan berarti saya lengkap dari proses ya. Ini menjadi pemikiran nggak sih di rancangan policy brief, karena partai politik sangat berperan besar di sini. Tapi saya tidak melihat sedikit pun pembahasan tentang partai politik. Makasih.
untuk memperkuat analisis perencanaan pembangunan di daerah, khususnya kesehatan ibu dan anak. Ada beberapa tools yang sudah dipraktekkan Pak. Misalnya di Provinsi Sulawesi Barat itu ada tools Asia, analisis situasi ibu dan anak, yaitu bagaimana mencari akar permasalahan sebenarnya sampai menemukan solusi yang sebenarnya Pak. Kemudian rekomendasi itu masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Pak. Nah itu yang sudah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian di Papua ada mikro planning, itu yang seperti yang sudah dipaparkan kemarin. Kemudian ada lagi PPBB, saya kurang paham Pak, tapi itu yang sudah dilakukan Pak. Mungkin terkait yang partai politik, memang itu sama seperti yang Bapak sampaikan tadi pagi Pak, bahwa itu semacam kuda liar, jadi kita sulit untuk mengendalikan, mau dia mau kemana gitu Pak. Tapi yang sebenarnya, kalau dia ke arahnya untuk kebijakan publik, mendukung kepentingan orang banyak, kita dukung Pak. Terima kasih. Yang paling saya kira bisa menjadi driving forces untuk melanjutkan seluruh kerja ini sampai lahir policy brief adalah memang sangat jelas bisa menetapkan ku tahu yang ku maunya tadi. Jadi ada message-nya, ada pesan yang diperjuangkannya. Jadi apakah ketika bicara tentang kelompok marginal yang hendak disampaikan, yang hendak ditekankan soal diskriminasi yang masih terjadi, atau kemudian soal masih terjadi inequity dan seterusnya, pesan itu yang nampaknya harus muncul. Yang kedua kalau dan kita meyakini bahwa dari berbagai permasalahan, Pak Mubasir tadi mengatakan kalau berawal dari problem bisa sangat panjang, meluas dan akan susah berhenti. Tapi permasalahan yang kita barangkali yakini untuk dilanjutkan menjadi sebuah policy brief sebagai salah satu bentuk rekomendasi adalah sebuah problem yang memang kita yakini bahwa ada dalam health system yang saat ini terjadi, tetapi memang tidak bisa diubah kecuali ada konteks polisinya sebagai leverage point. Kita meyakini bahwa don't fight the system but change the rules. The system will change itself kan gitu. Artinya memang kita melihat bahwa konteks melahirkan policy option untuk akhirnya nanti dipilih itu adalah sebuah cara efektif untuk mengubah. Tapi kalau kemudian tadi Pak Mubasir menawarkan rasanya harus justru solution dulu. Nah, ketika mengklasifikasikan problem memang serta-merta itu melekat. Kita membayangkan problem yang akan ditindaklanjuti adalah problem yang pada saat itu kita juga sudah membayangkan possible solution-nya. Ya, yang dalam policy circumstances tertentu itu bisa dimunculkan. Meskipun Prof. Laksono mengingatkan itu bisa soal gaya juga. Ada yang straight dari awal di depannya adalah rekomendasi untuk kemudian membuat policy maker atau audiens yang kita tuju itu dengan cepat menyerap itu, baru kemudian dasar analisis. Bisa pula kemudian berbagai analisis dan baru di ujungnya adalah policy recommendation yang sudah merupakan abstraksi dan debat yang baik, yang cermat antar berbagai policy option. Saya kira itu, tapi saya senang sekali berada di sini dan melihat begitu semua. Terima kasih Pak. Kematian ibu sekarang banyak karena preeklamsi. Ini belum kita ketahui, belum dianalisis ada hubungan atau tidak, tapi hal ini membuktikan selama ini kebijakan untuk menangani ibu hamil terlalu fisik. Tidak pernah mengukur mental health-nya. Mohon bisa dilihat nanti apakah di dalam policy brief untuk kelompok KIA bisa nggak ini di dalam kebijakan pemerintah menyusun pemeriksaan ibu hamil itu menyangkut juga mental health-nya. Terima kasih.